Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Citra Dwi Lestari bersama rekan saya, Elsa Safitri. Kami dari SMA Negeri 1 Pulung, Kabupaten Ponorogo akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema disrupsi digital. Era disrupsi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan informasi komunikasi saat ini, menurut Francis Fukuyama adalah gangguan atau dapat dikatakan sebuah bencana bagi tatanan sosial. Dalam masyarakat nyata, ini artinya banyak perubahan mendasar akibat adanya disrupsi digital. Perubahan muncul dengan kecepatan yang signifikan dengan dampak hampir di semua aspek kehidupan. Perlu adanya sikap selektif dengan hati-hati dalam menyikapi perkembangan teknologi. Ada dua sisi dampak dari perkembangan teknologi, yakni dampak positif dan dampak negatif. Namun, kecenderungan ke arah dampak negatif sangat signifikan terlihat. Berbagai bidang dipengaruhi oleh disrupsi digital. Dalam bidang sosial, membawa dampak yang sangat luas dengan efek menonjol yang dapat kita rasakan. Tidak hanya di kalangan remaja, dampak juga berakibat pada semua kalangan. Penggunaan gawai dan internet yang awalnya dimanfaatkan untuk mengenalkan teknologi, namun karena tidak bijaknya pengguna dalam hal ini adalah masyarakat dalam menggunakan media sosial, justru menjadikan bumerang. Lagi, menjadi sebagian besar masyarakat menyalahgunakan internet dengan menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran berita hoaks. Begitu maraknya masyarakat dan gampangnya terpengaruh dalam berita hoaks. Berita hoaks menyebar dengan kecepatan yang signifikan seiring dengan maraknya penggunaan media sosial di Indonesia. Berita hoaks ini bukan saja dibuat untuk mempengaruhi atau merubah persepsi para pembaca. Mengapa demikian? Hari ini dampak yang timbul akibat penyebaran berita hoaks adalah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Berita bohong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diketahui data validnya. Seperti berita yang dilansir Dian Utara Aji, Detik Jateng, Senin 30 Januari 2023 pukul 21.34 waktu Indonesia Barat, tentang heboh kabar percobaan penculikan anak di Kudus. Heboh kabar penculikan anak di Kudus, berita yang tidak bisa dibuktikan keaktualannya, membuat masyarakat resah dan panik. Dan hal itu dapat kita simpulkan bahwa akibat kurangnya kebijakan dan literasi dalam bermedia sosial, penyebaran berita hoaks adalah kesalahan fatal yang dianggap sudah biasa di masyarakat. Berita yang diawali dengan judul provokasi, ujaran kebencian, bahkan fitnah tidak hanya menimbulkan keresahan, namun hal ini sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang dapat menimbulkan perpecahan. Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemberantasan penyebaran berita hoaks juga harus memiliki perkembangan, tidak hanya berpaku kepada aparat. Kami sebagai generasi muda tidak ingin menjadi masyarakat yang pasif, yang hanya diam melihat bangsa terjajah oleh kemajuan teknologi. Bahkan pemegang senjatanya ialah rakyat dari bangsa itu sendiri. Kami sebagai generasi muda merasa sangat diresahkan dengan meluapnya nilai penyebaran berita hoaks, sehingga kami menciptakan inovasi melalui suatu aplikasi Borak Serata, berita anti hoaks Radar Fakta. Aplikasi ini bisa digunakan di setiap daerah, namun karena kami berada di Kabupaten Ponorogo, kami spesifikkan inovasi ini di Ponorogo. Dengan merangkul generasi muda, membentuk suatu komunitas anti hoaks untuk mengelola aplikasi ini dan bekerjasama dengan media massa. Sebagai contoh di Ponorogo, yaitu Radar Ponorogo dan seputar Ponorogo. Aplikasi ini dapat diakses semua masyarakat tanpa terkecuali. Komunitas anti hoaks dan Radar Ponorogo bekerja sama mengumpulkan berita fakta yang nantinya akan diunggah ke aplikasi Borak Serata untuk bisa dibuktikan dan dibenarkan kebenaran yang beredar pada masyarakat. Bagaimana sih cara kerja aplikasi tersebut?
Cara kerja aplikasi itu sendiri ialah komunitas yang bekerja sama dengan media massa yang ada di Ponorogo harus aktif memposting berita baru yang aktual, dan masyarakat nantinya mengunggah berita yang ditemukan ke aplikasi Borax Rata untuk mengecek dan membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Dengan adanya aplikasi Borax, yang diharapkan berita hoaks yang menyebar di masyarakat menurun, bahkan bisa lagi tidak beredar di masyarakat. Dan dengan adanya komunitas anti hoaks, anak muda memiliki jiwa yang aktif dapat berkontribusi dalam penjaringan berita yang terjalin di lapangan. Sehingga kedepannya kemajuan teknologi bisa lebih dimanfaatkan ke ranah kehidupan yang lebih positif. Terima kasih, itu merupakan orasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.